Bab 346. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika mereka kembali ke Raiden. Perbedaan level antara Raiden dan tentara utara terlihat jelas, selama proses berjalan. Tentara Raiden sama sekali tidak terengah-engah. Sementara tentara utara yang lelah, berada di ambang kehancuran. Pasukan utara telah membuat pengorbanan besar dalam perang. Jadi, apakah mereka kelelahan karena kelemahan mental? Tidak. Itu perbedaan dalam statistik dasar. Tentara utara dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kerajaan Eternal. Tapi, mereka tidak sebanding dengan tentara Raiden, yang telah menjalani pelatihan neraka oleh Pyaro dan Asmopel. Tentara Raiden tidak hanya memiliki level tinggi, kekuatan dan stamina mereka juga jauh melebihi rata-rata. Selain itu, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan medan sangat tinggi, sehingga sulit untuk melihat mereka sebagai tentara. Aku ingin mendapatkan salinan metode pelatihan prajurit Raiden. Sementara Laden merasa terkesan dengan pasukan Raiden, Grid berbicara kepada Asmopel dalam memimpin. Asmopel, kamu kesulitan melatih pasukan. Berkat kerja kerasmu, aku bisa menang lebih mudah dalam perang ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan diriku, tuanku. Selain itu, pelatihan militer tidak dilakukan hanya olehku. Tidak, itu tidak terlalu banyak pujian. Perbedaan antara tentara kerajaan dan tentara Raiden adalah sebesar langit dan bumi. Ini adalah kesempatanku untuk mengetahui kemampuanmu. Dan Pyaro, bukankah dia biasanya menghabiskan hari-harinya di ladang? Kamu 100 kali lebih baik dari dia. Tuanku. Setelah melayani Grid, Asmopel berada di bayang-bayang tanpa berkinerja baik. Dia takut, dia tidak akan pernah dilihat oleh Grid. Tapi, ini tidak berdasar. Grid mengenali usahanya dan mengakui kemampuannya. Asmopel sangat senang dan berseru. Aku akan bekerja keras untuk mencapai tujuanmu di masa depan. Ya baik, terus fokus pada pelatihan tentara. Hah? Posisi resmi Asmopel adalah kepala divisi Knight to Overgearet. Sebenarnya, ini tidak berarti melatih para prajurit. Para pemimpin divisi Knight seharusnya menjalankan misi tingkat tinggi. Secara khusus, Asmopel memainkan peran penting dalam Kekaisaran Sahara, negara terkuat di benua itu. Dia ingin aku melanjutkan pelatihan militer di masa depan. Masalahnya adalah Asmopel tidak aktif. Tuanku masih tidak menyadari keterampilanku. Posisinya diturunkan menjadi pelatih semata. Grid bertanya kepada Asmopel yang gelisah dan frustrasi. Ngomong-ngomong, berapa banyak rampasan yang kamu dapatkan? Tentara kerajaan menjatuhkan 933 pedang, 712 tombak, 250 busur, 195 perisai, dan 141 potong armor. Apakah itu akhirnya? Ya. Mengapa? Hah, itu semua barang yang dijatuhkan oleh tentara kerajaan. Petik 2. Apakah ada 4.000 korban? Jadi, tidakkah seharusnya ada setidaknya 4.000 item yang dijatuhkan? Petik 2. Sama seperti monster dan player, NPC tidak selalu menjatuhkan item, ketika mereka mati. Wajar jika ada banyak kasus tangan kosong. Grid sangat menyadari hal ini, tapi dia masih berpikir itu terlalu rendah. Asmopel tetap diam dan Grid bertanya pada Lawel. Lawel, berapa banyak uang yang kita menangkan? Kamu bilang, kita bisa duduk di atas tumpukan uang, jika kita mengambil rampasan. Tapi, apa ini? Apakah harapanku terlalu tinggi? Ada total 2090 perlengkapan bertingkat normal bertingkat 130. 141 armor nilai normal. Jika aku menghitungnya dengan harga minimum, itu adalah keuntungan sebesar 25.000 gold. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi pemilik bangunan. Apakah kamu benar-benar akan mengabaikan uang sebanyak ini? Heok. 25.000 gold sekitar 30 juta won. Keuntungan yang didapat dari pertempuran setengah hari sangat besar. Bagaimana bisa begitu banyak? Level 130 senjata dengan nilai normal setidaknya 10 gold, sedangkan armor adalah 30 gold. Kamu tidak dapat mengabaikan kuantitas. Jika kamu melelehkan semua itu dan menggunakannya sebagai bahan untuk membuat barang, kamu akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perang adalah hal yang baik. Memang, jika kamu mengambil keuntungan dari perang, kamu tidak hanya dapat memperoleh hasil rampasan. Kamu juga dapat membangun bisnis logistik. Ini akan sangat bermanfaat bagi perekonomian. Inilah sebabnya, Kekaisaran terus berjuang selama ratusan tahun. Kalau begitu, haruskah kita bertarung setiap hari, mulai sekarang? Apakah itu mudah? Ya. Tidak bisa dipungkiri jika Raiden adalah wilayah yang dioptimalkan untuk berfungsi sebagai pangkalan perang. Ada gurun di mana-mana, dan monster muncul dalam jumlah besar. Kita juga dapat memproduksi makanan dalam jumlah besar berkat Pyaro. Ini akan berguna, saat-saatnya tiba. Pyaro. Wajah Grid berubah, ketika dia mendengar nama itu. Orang yang memiliki peran komandan, tidak berpartisipasi dalam perang ini. Itu memalukan, semakin dia memikirkannya. Mengapa dia pergi ke Gunung Altes sebelum ada perang? Dia menggunakan alasan hanya melatih satu tentara. Waktunya benar-benar hebat. Pyaro benar-benar menghancurkan kelompok terpisah yang dipimpin oleh Huren, yang menyerang bagian belakang. Dia bahkan mendapatkan 850 petani baru. Tidak, dia telah mengamankan tahanan. Pyaro bisa dikatakan,
memiliki prestasi terbaik dalam perang ini, tapi Grid tidak tahu ini. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yang mulia. Malam gurun yang dingin. Seseorang dari garis keturunan bangsawan meninggal, tanpa meninggalkan wasiat. Cakeli memeluk mayat Pangeran Ren, dan air mata mengalir. Ekspresi Aslan penuh kebajikan saat dia memandang Cakeli. Sir Cakeli, aku diyakinkan akan kesetiaanmu kepada keluarga kerajaan. Sekarang, ambil tanganku, layani diriku, sampai hari aku mati. Petik 2. Cakeli tidak punya perasaan khusus untuk Pangeran Ren. Dia sama-sama menghormati semua keluarga kerajaan. Tapi pada saat ini, dia merasa bermusuhan terhadap Aslan. Kekejamannya, di mana dia tidak berkedip, ketika dia membunuh saudaranya, ditolak oleh Cakeli. Dia menakutkan. Selain itu, nilai keberadaan Cakeli berkurang. Dia merasa tidak berdaya, jika dia tidak bisa melindungi Pangeran Ren. Cakeli menelan ketakutan, kemarahan, dan keputusasaannya, saat dia membungkuk pada Aslan. Aku akan mengikuti. Ini adalah tugasnya. Tidak peduli apa Aslan itu, Cakeli harus mengikutinya, sejak dia melayani keluarga kerajaan Eternal Kingdom. Tapi, seseorang yang dibutakan oleh tahta dan meminjam kekuatan negara asing untuk membunuh saudaranya. Aku tidak bisa benar-benar setia padamu. Dia hanya akan melakukan tugasnya. Loyalitas panas Cakeli untuk keluarga kerajaan mendingin. Namun, Pangeran Aslan tidak menyadari pikiran internalnya dan bahagia. Hari ini adalah hari yang bahagia. Pangeran Aslan yang ditakdirkan untuk tidak menjadi raja, hanya karena dia dilahirkan 2 tahun kemudian dari Pangeran Ren. Dia selalu mengutuk nasibnya. Sebagai seorang pangeran yang tidak bisa menjadi raja, dia membenci hidupnya yang busuk. Sekarang nasibnya berubah, berkat kebodohan Pangeran Ren. Sekarang, mari kita kembali. Aku akan merawat saudaraku yang dibunuh oleh Duke Grid. Tanggal 10 Februari tahun 406 dari Kerajaan Eternal. Pangeran pertama Ren memulai invasi ke Reidan dengan hanya 7.000 tentara. Tanggal 17 Februari tahun 406 dari Kerajaan Eternal. Raja Wisbaden meninggal dan Pangeran kedua, Aslan menjadi raja. Tanggal 21 Februari tahun 406 dari Kerajaan Eternal. Raja Aslan menyatakan di sebuah pertemuan. Duke Grid mungkin telah membunuh sang pangeran, tapi dia tidak bersalah. Pangeran Ren lupa tentang kebaikan Duke Grid, dan menyerbu tanpa alasan apapun. Dia jelas salah, dan Duke Grid hanya membela diri. Setelah itu, Grid dapat mempertahankan posisinya dan menjalani kehidupan yang tidak berbeda dari sebelumnya, meskipun dituduh membunuh Pangeran Ren. Posisinya sebagai salah satu penguasa besar Kerajaan Eternal masih solid. Tapi, ini bukan yang diinginkan Lawel. Dalam rencana asliku, posisi Grid seharusnya sudah di luar keluarga kerajaan. Dia bermaksud mengambil keuntungan dari Pangeran Ren. Namun, semua rencananya sia-sia setelah seseorang membunuh Pangeran Ren. Pelakunya siapa yang membunuh Pangeran Ren? Lawel yakin, jika itu adalah Raja Aslan. Tapi ini bukan masalah yang bisa dia bawa ke permukaan. Tidak ada bukti pasti, dan tidak ada pembenaran untuk itu. Raja Aslan menunjukkan dukungan terhadap Grid. Pintar. Dengan bertingkah seperti ini, dia menahan Grid agar tidak tumbuh, sambil mengumpulkan persahabatan dengan Grid. Di sisi lain, Raja bekerja sama dengan Kekaisaran dan dapat memperluas kekuatan ekonomi dan militernya. Ada sikap kerja sama eksplisit dengan Kekaisaran, segera setelah Aslan dimahkotai Raja. Ini membuktikan, jika keluarga kerajaan Kekaisaran ada di belakang Aslan, Aslan akan dapat meletakkan fondasinya berkat Kekaisaran. Sementara, Kekaisaran dapat dengan sempurna mengendalikan Kerajaan Eternal. Itu hal yang baik untuk mereka berdua. Aslan, dia lawan yang merepotkan. Alih-alih mengerutkan kening, Lawel menertawakan pemikiran itu. Kukukuk, Raja Aslan, ini bagus. Kamu adalah lawan pertama yang merangsang hasratku. Lipatan otakku berkedut, karena kegembiraan. Petik 2. Lawel mengangkat tangan besar dan menutupi setengah dari wajah kecilnya. Dia bersandar di jendela dan mengangkat gelas transparan. Aku tidak bisa menunggu. Master dari gelas yang dipenuhi dengan air mata pahit, adalah diriku. Begitu. Grid bersuka cita, sementara Lawel tenggelam dalam atmosfer ini. Raja Aslan mengirim hadiah lain. Hei, dia pria yang baik. Hahaha, dia jauh lebih baik daripada mantan raja. Setelah perang, dia memperoleh banyak harta rampasan dan Raja Aslan mengirim harta emas. Sehingga, Reidan menjadi berlimpah. Ini akan menjadi fondasi, di mana semua 1.000 tentara Reidan dapat mempersenjatai diri dengan set Grid produksi massal. Para prajurit Reidan terlahir kembali sebagai elit sejati. Grid sibuk membuat set Grid produksi massal dengan 4 God Hand. Dia pergi berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama Lord Steim, hanya agar matanya melebar. Penyebabnya adalah banyaknya petani yang bekerja di ladang. Tampaknya, itu telah tumbuh oleh 1.000 orang. Dari mana semua orang ini berasal? Reidan menderita masalah populasi. Jadi, bagaimana ada begitu banyak petani? Piaro datang ke Grid yang menggerutu dan menjelaskan. Aku mengambilnya secara kebetulan di pegunungan Altes. Petik 2. Membawa orang-orang di pegunungan, itu juga lebih dari 800 orang. Itu penjelasan yang konyol. Namun, Grid mempercayainya,
karena dia memiliki sejarah membawa klan Ul ke sini. Pasti ada etnis minoritas yang tinggal di pegunungan Altes. Sangat bagus. Tidak heran, mengapa aku tidak melihatmu selama perang. Itu adalah saat, ketika tentara kerajaan Eternal diperlakukan sebagai minoritas. Roiman punya pertanyaan. Dia mengkonfirmasi, jika Grid sedang sibuk dengan Lord di lengannya, dan bertanya kepada Piaro. Piaro, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Duke? Mereka bukan minoritas, tapi orang-orang dari kerajaan Eternal seperti kita. Aku tidak ingin tenaga kerja yang aku peroleh, untuk dibawa ke tentara. Ini bukan tindakan untuk menipu tuanku. Bertani adalah kekuatan nasional. Jadi pada akhirnya, aku membuat pilihan untuk tuanku. Aku akan juga latih mereka, untuk melakukan beberapa latihan militer. Petik 2. Aku mengerti. Roiman menyaksikan keterampilan luar biasa Piaro dan dengan tulus mengagumi Piaro. Semua yang dikatakan Piaro terdengar benar. Bagaimanapun juga, 850 petani ditambahkan ke Reidan. Mereka bekerja di ladang di pagi hari dan menerima pelatihan militer di malam hari. Bercampur di antara mereka adalah aura Master Huren. Apa yang aku lakukan sekarang? Itu sangat membingungkan dan memalukan, tapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendapatkan hasil dari quest tersembunyi, pelatihan menyenangkan dan menyenangkan. Reidan semakin kuat hari demi hari.